Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Amin. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi, Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita masih pembahasan soal dengan materi yang selanjutnya, yaitu materi kertas kerja atau neraca lajur, atau juga dalam istilah akuntansi adalah worksheet. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah membahas soal-soal materi jurnal penyesuaian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya lagi itu adalah membahas soal dengan materi selanjutnya, yaitu untuk hari ini adalah kertas kerja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya berarti akan membahas soal juga dengan materi yang selanjutnya, yaitu tentang laporan keuangan. Jadi setiap pertemuan masih pembahasan soal tapi dengan materi-materi yang berbeda ya. Oke, kalau begitu kita mulai saja dari soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 1, neraca saldo sebagian dari toko Alea. Yang pertama ada supplies, prepaid rate, equipment, dan juga Alea Capital. Lalu ada juga data penyesuaian per 31 Desember 2018, perlengkapan yang tersisa sebesar 50.000. Lalu yang B, sewa dibayar 3 Agustus 2018 untuk 1 tahun. Juga di sini juga ada informasi, yaitu dari data di atas disusun kertas kerja sebagai berikut. Ini ada kertas kerja dari akun-akun yang tadi ada di atas. Lalu pertanyaannya adalah penyusunan kertas kerja yang tepat terdapat pada nomor. Berarti di sini di kertas kerja ini nomornya. Berarti di antara nomor ini manakah yang membuat kertas kerja ini dengan betul? Oke, berarti kan di sini yang pertama kita lihat dulu ada neraca saldo. Neraca saldo ini diambil dari neraca saldo yang sebagian ini. Kita lihat sesuai tidak. 200, 1.200, 600. Lalu dikredit 4 juta. Oke, di sini neraca saldonya sudah betul semua ya. Nah, sekarang kita ke bagian ke penyesuaian. Oke, di kolom penyesuaian berarti kita harus mengerjakan dulu data penyesuaian yang A dan B ini. Oke, kita lihat dulu di bagian A ini ada mengenai perlengkapan. Oke, berarti kita lihat di neraca saldonya yang muncul adalah supplies, berarti ini menggunakan pendekatan neraca. Oke, berarti kalau menggunakan pendekatan neraca, kita harus mencari yang sudah terpakai. Berarti kita cari yang sudah terpakainya. Di sini diinformasikan yang tersisa 50.000. Berarti untuk pencarian terpakainya 200.000 kita kurangi dengan 50.000. Berarti yang terpakai adalah 150.000. Ya, berarti 150.000 ini akan dimasukkan ke jurnal penyesuaian dengan jurnal yaitu supplies expense pada supplies sebesar 150.000. Yang selanjutnya yang B. Yang B ini ada mengenai sewa dibayar tanggal 3 Agustus untuk 1 tahun. Berarti yang prepaid rent ya. Kayak karena munculnya akun harta yaitu prepaid rent, maka ini juga menggunakan pendekatan neraca. Yang artinya pada saat penyesuaian kita harus mencari yang sudah terpakai. Berarti dari bulan Agustus sampai Desember itu adalah 5 bulan. Berarti 5 bulan ini yang sudah terpakainya. Kita bagi per 12 bulan karena dibayar untuk 1 tahun. Dikalikan dengan pembayarannya adalah 1.200.000. Dikali 1.200.000. Sama dengan kita coret ini jadi 1, maka ini hasilnya adalah 500.000. Berarti jurnalnya adalah rent expense pada prepaid rent sebesar 500.000 rupiah. Oke, kalau sudah kita analisis jurnal penyesuaiannya, sekarang kita masukkan ke kertas kerja. Oke, kita mulai dari supplies. Supplies dimulai dengan neraca saldo 200.000, ini sudah betul. Lalu AJP-nya adalah kredit 500.000. Seharusnya adalah 150.000.
ribu, berarti ini salah. Oke, berarti dari AJP aja sudah salah, berarti nomor 1 ini salah. Lanjut nomor 2, ada prepaid rent, ini 1.200.000 neraca saldo sudah betul. Lalu di kreditnya 500.000 di penyesuaian. Coba, oke betul, prepaid rent adalah 500.000 di kredit. Berarti ini juga sudah betul. Nah, kita lihat neraca saldo setelah penyesuaiannya ada 700.000. Oke, berarti betul ya, 1.200.000 dikurangi dengan 500 karena debit bertemu dengan kredit. Betul juga. Lalu di kolom laba rugi tidak ada karena dia akun nomor 1, di neraca muncul. Ini betul. Oke, berarti soal untuk nomor 2 ini betul. Lalu yang nomor 3 ada equipment. Equipment di neraca saldo sudah betul, 600.000. Neraca saldo setelah penyesuaian, karena tidak ada penyesuaiannya berarti masih sama, betul, 600 di debit. Masuk ke akun nomor 1, betul juga, masuk ke kolom neraca. Berarti nomor 3 juga betul. Selanjutnya nilainya Alia Capital. Di kredit 4 juta, betul, sesuai dengan neraca saldonya. Lalu di neraca saldo setelah penyesuaian, 4 juta karena tidak ada penyesuaian, tapi di sini posisinya debit. Tapi seharusnya adalah kredit, berarti ini salah karena posisinya harusnya kredit. Kesininya juga pasti salah. Oke, berarti ini salah. Lalu selanjutnya ada akun supplies expense. Supplies expense di debit 50.000, seharusnya adalah 150.000. Oke, berarti ini salah. Nomor 5 juga salah. Kita lihat lanjut ke nomor 6. Ada rent expense. Rent expense di debit 500.000. Oke, sesuai dengan yang kita hitung, ini betul, 500.000 di debit. Dan saldo setelah penyesuaiannya juga di debit sama 500.000. Lalu ini masuknya ke kolom laba rugi. Betul sekali, karena rent expense adalah masuk akun nomor 6. Masuk ke kelompok beban. Jadi masuknya ke kolom laba rugi atau rugi laba. Oke, ini betul. Berarti yang betul adalah nomor 2, 3, dan 6. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2, apabila dalam kolom laba rugi di neraca lajur jumlah debitnya 700.000 dan kolom kredit berjumlah 800.000. Ini berarti perusahaan mengalami titik-titik sebesar titik-titik, selisihnya diletakkan di sisi titik-titik pada kolom laba rugi dan di sisi titik-titik pada kolom neraca. Oke, berarti di sini kita harus mengisi bagian titik-titiknya ya. Oke, ternyata di sini adalah membicarakan tentang kolom laba rugi. Oke, berarti di kolom laba rugi atau income statement dalam istilah akuntansinya, di kolom laba rugi ini terdapat di kolom debit dan kredit di kertas kerja itu. Diketahui debitnya adalah 700.000, lalu di kreditnya berjumlah 800.000. Oke, berarti kan di sini seperti yang sudah kita pelajari bahwa untuk mencari laba rugi ini adalah bagian yang besar mengurangi yang kecil, lalu disimpan di tempat yang kecil. Oke, kita lihat yang besar adalah bagian kredit dan yang kecil adalah bagian debit. Berarti kita kurangi saja 800.000 dikurangi dengan 700.000. Lalu kita simpan di bagian yang kecil yaitu sebesar 100.000. Ini dikurangi ya. Oke, nah berarti di sini yang 100.000-nya ada di bagian debit. Maka ini disebut sebagai laba. Kenapa? Karena bagian kredit ini lebih besar dari bagian debit. Karena bagian kredit itu adalah akun pendapatan, sedangkan untuk debit itu adalah akun beban. Berarti di sini pendapatan lebih besar pada beban, maka menghasilkan laba yaitu sebesar 100.000. Lalu berarti di sini, ini berarti perusahaan mengalami laba sebesar 100.000, selisihnya diletakkan di sisi debit. Oke, lalu pada di sisi apa? Pada kolom neraca, ya. Berarti di sini ada kolom neracanya. Nah, berarti kita harus ingat ya, yang sudah kita pelajari, kalau misalnya laba itu berarti di kredit di neraca itu adalah yang bagian kebalikan di laba ruginya, yaitu di bagian kreditnya berarti untuk di neracanya.
Pokoknya waktu itu ibu pernah bilang kalau untuk laba ini kalau jauh-jauh itu berarti laba ya, tapi kalau berdekatan itu berarti rugi. Nah, di sini kan karena ini debit, berarti neracanya adalah di bagian kredit kalau mengalami laba. Tapi kalau mengalami rugi, maka laba ruginya ini ada di kredit, berarti neracanya ada di bagian debit. Berarti kita cari jawabannya adalah laba, lalu 100.000, lalu debit, lalu kredit. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Mengalami laba sebesar 100.000 di debit kolom laba rugi, lalu di kredit kolom neraca. Oke, jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 3. Pada data pada kertas kerja, kolom neraca saldo perlengkapan sebesar 350.000 di debit dan di kolom penyesuaian sebesar 200.000 di kredit. Maka di kolom neraca saldo setelah disesuaikan, perlengkapan akan tertulis. Ya berarti di sini kita akan mencari nominal untuk di neraca saldo setelah penyesuaian dan ditulisnya di kolom debit atau kolom kredit. Ya berarti kita lihat dulu diawali dengan di debit ada 350.000, lalu ada di kredit 200.000. Ya, berarti di sini karena debit bertemu dengan kredit, kita kurangi saja, maka akan menghasilkan 150.000. Untuk bagiannya debit atau kredit, kita lihat antara debit dengan kredit besaran yang mana, yaitu besaran yang debit. Maka hasil selisih ini juga ada di bagian debit. Ada di posisi di tempat yang paling besar, yaitu debit. Berarti jawabannya 150.000 debit. Kita lihat 150.000 D. Oke, jawabannya adalah ada di A. Jawabannya A. Oke, yang selanjutnya soal nomor 4. Berikut akun-akun yang ada di kolom laba rugi pada kertas kerja. Dan ditanyakan adalah kolom laba rugi di kertas kerja. Berarti kolom laba rugi ini itu diisi oleh akun nomor 4 sampai akun nomor 9. Berarti dari penjualan atau pendapatan sampai dengan ke beban lain-lain. Ya, kita lihat yang A pendapatan betul. Di sini ada kas salah. Berarti yang A udah salah ya karena ada kas. Yang kedua ada yang B ada pendapatan betul. Beban sewa betul. Beban gaji juga betul, beban perlengkapan juga betul. Oke, berarti ini jawabannya adalah yang B, karena betul semua. Kita analisis juga yang C, pendapatan betul, beban sewa betul, beban gaji betul, ada utang usaha akun nomor 2, berarti ini salah. Yang selanjutnya, yang D, ada pendapatan betul, utang bank ini salah karena akun nomor 2, kas juga salah karena akun nomor 1 beban gaji betul. Untuk yang E, pendapatan betul, perlengkapan salah karena akun nomor 1, beban sewa betul, kas salah karena akun nomor 1. Harusnya masuk ke kolom neraca. Jadi jawaban yang benar adalah B. Ya, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Dalam neraca lajur, jika kolom laba rugi, jumlah kolom debit lebih besar dari jumlah kolom kredit, maka perusahaan tersebut mengalami titik-titik dan pengaruhnya terhadap modal titik-titik. Oke, berarti di sini kita masih membicarakan kolom laba rugi ya. Oke, di kolom laba rugi tadi sudah kita bahas juga. Laba rugi, di sini ada kolom debit dan kredit. Katanya berdasarkan soal, debit itu lebih besar daripada kredit. Nah, tadi diingat kalau debit itu adalah akun beban. Sedangkan untuk akun kredit itu adalah akun pendapatan. Berarti di sini beban lebih besar daripada pendapatan. Itu mengartikan adalah kalau kita kurangi beban, dikurangi pendapatan, ternyata bebannya lebih besar. Itu adalah menghasilkan rugi. Karena beban lebih besar daripada pendapatan. Oke, berarti di sini mengalami rugi dan pengaruhnya terhadap modal adalah rugi mengurangi terhadap modal karena kita mengalami kerugian, berarti modal kita yang kita kurangi untuk menutupi kerugian tersebut. Berarti jawabannya adalah rugi dan mengurangi modal. Oke, jawabannya adalah yang A. Rugi dan mengurangi modal.
Alhamdulillahirabbil alamin, untuk pembahasan soal dengan materi kertas kerja sudah selesai. Mudah-mudahan kalian paham apa yang sudah Ibu jelaskan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh bertanya langsung ke Ibu melalui chat ataupun di grup WhatsApp. Oke, silahkan, selamat belajar, selamat juga untuk mencoba mengerjakan soal-soalnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.